Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah balas nantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Shalawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan shalawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, setelah kita di kajian-kajian yang lalu mulai ayat 261 sampai dengan ayat 274 kita mengkaji ayat-ayat yang menjelaskan tentang infak dengan berbagai macam ketentuan, berbagai macam janji kebaikan yang Allah tawarkan kepada kita. Dan juga Allah mengingatkan tentang batalnya amaliyah harta dalam bentuk infak jika kita melakukan beberapa hal. Maka mulai ayat 275 sampai dengan nanti 279 kita akan mengkaji ayat-ayat yang menjelaskan tentang pengharaman riba. Kita mulai dari ayat 275. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Alladzina, orang-orang yang ya'kuluna riba, mereka makan riba. La yakumuna, tidaklah mereka akan berdiri illa kecuali kama, seperti yakumul ladzi yatakhabbatu syaiton, orang-orang yang berdiri kerasukan syaiton minal masyi, karena tekanan. Zalika, yang demikian, bi annahum, dengan sebab bahwasanya mereka qalu, mereka berkata, innamal bai'u mislur riba, sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'idatun mir rabbih, faman ja'ahu, maka barang siapa telah datang kepada dia mau'idatun mir rabbih, pembelajaran dari Tuhannya, fangtaha, kemudian dia berhenti, falahu, maka untuknya masalaf, apa yang telah berlalu, wa amruhu, dan perkaranya ilallahi, kepada Allah, wa man ada, dan barang siapa kembali, faulaika, maka mereka itulah ashabun nar,
penghuni neraka. Hum mereka fiha di dalamnya khaliduna mereka kekal. Di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang orang-orang yang makan riba itu tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Itu dikatakan oleh Abdullah bin Abbas ini akan terjadi pada hari kebangkitan, yaumul ba'as. Jadi mereka akan bangkit pada hari kiamat dalam keadaan gila dan tercekik. Ini yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ketika memberikan tafsir pada awal ayat ke-275 dari surah Al-Baqarah. Kemudian Ibnu Katsir juga mengutip riwayat dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW telah bersabda, "Ataitu lailata usriyabi." Didatangkan kepadaku pada malam aku diisrokan. Ala qaumin atas suatu kaum, butunuhum perut mereka kal buyuti seperti rumah. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Fiha di dalamnya, di dalam perut itu al-hayatu tajri min butuni. Ada ular-ular yang merayap di dalam perut mereka. Fakultu kemudian aku berkata, man haula'i ya Jibril. Siapa mereka itu wahai Jibril? Qala Jibril menjawab, haula'i akalatur riba. Mereka adalah orang-orang yang makan riba. Kalau di ayat 275 Al-Baqarah Allah menggambarkan mereka bangun dalam keadaan seperti orang yang kerasukan setan. Ibnu Abbas memberikan penjelasan orang tersebut bangun dalam keadaan tercekik, juga akalnya gila. Rasulullah memberikan gambaran pada fisik yang lain. Digambarkan oleh Rasulullah perutnya besar, ukurannya sangat besar, kal buyuti, seperti rumah. Dan Rasulullah SAW diperlihatkan orang yang perutnya besar seperti rumah ini, di dalam perutnya ada ular-ular yang merayap. Ini kan gambaran yang sangat ngeri, Bapak dan Ibu. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa yang halal itu jelas, kemudian yang haram itu jelas. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa baina dzalika umurun mustabihat. Faman ittaqa asbuhati istabro'a lidini wa irdihi. Wa man waqa'a fis subuhati waqa'a fil harami. Karroi yar'a haulal hima yusiku ayyarta'a fihi. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Innal halala bayyinun. Jadi Allah SWT telah menghalalkan jual beli. Maka kita mempraktekkan itu. Wal harama bayyinun. Dan yang haram itu jelas. Allah SWT telah mengharamkan riba. Maka kita akan meninggalkannya. Kalaupun sebelum ngaji ayat ini kita pernah terlibat, kita bertobat kepada Allah SWT dan berhenti. Karena di ayat berikutnya nanti kita akan kaji, Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang tetap waman ada, sudah diingatkan tapi jalan terus. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wa baina dzalika umurun mustabihatun. Tengah-tengah antara yang halal dan haram itu ada perkara yang subhat. Kemudian kata Rasulullah, famanittaqo subhati istabro'a lidinihi wa irdihi. Orang yang menjaga dirinya dari perkara yang subhat, maka dia adalah orang yang menjaga agama dan kehormatannya. Kalau subhat saja dia hati-hati, apalagi terhadap yang haram. Misalnya perkara yang subhat itu apa, Bapak?
kita pulang ke rumah, kemudian ada makanan yang dicantelkan di pintu, tapi tidak ada pesan apapun. Ini kan subhat. Sebab belum jelas apakah itu untuk kita atau itu untuk kita tetapi diberikan pada orang lain. Ada orang nitip tapi untuk orang lain, itu kan belum jelas. Nah, ketika nanti ada telepon masuk atau pesan masuk, kita lihat ternyata Pak tadi ke rumah mau ngantar makanan, panjenengan tidak ada, tak cantolin di rumah. Nah, ini menjadi halal. Jadi Bapak dan Ibu, hati-hati, jangan pernah berpikir yang penting makan dulu, urusan belakangan. Jangan seperti itu. Nanti kalau perkaranya haram, susah. Ini yang halal jelas, yang haram juga jelas. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui jalur Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, "Ar-riba salasatun wa sab'una baban." Riba itu terdiri dari 73 pintu. Keburukan-keburukannya, Bapak dan Ibu. Kemudian di dalam riwayat Imam Hakim dikutip oleh Ibnu Katsir, Rasulullah SAW menyampaikan, "Aisaruha ayyankihar rajulu ummahu wa inna arbar riba irdur rajulil muslim." Yang paling ringan orang yang melakukan riba seperti orang yang mengawini ibunya. Ini dianggap yang paling ringan. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Tentang pengharaman riba, Allah SWT menurunkan ayat secara bertahap. Sebagaimana pengharaman khamr. Kita lihat di Al-Quran surah An-Nisa pada ayat yang ke-161. Tapi kita lihat 160 dulu, Bapak Ibu ya. 160-nya, "Fabidulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira." Fabidulmin, maka dengan sebab kedoliman, minal ladzina hadu, di antara orang-orang Yahudi, haramna, kami telah haramkan, alaihim, atas mereka, thayyibatin, yang baik, uhillat lahum, yang telah dihalalkan untuk mereka, wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dan mereka banyak menghalangi orang dari jalan Allah. Nanti tafsirnya kita akan kaji di Al-Quran surah Ali Imran. Mereka mengharamkan untuk dirinya sendiri, kemudian oleh Allah perilaku mereka disetujui di dalam kitab Taurat. Kemudian 161, wa akhdhihimur riba, dan mereka memakan riba. Jadi tradisi makan riba itu telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang menyimpang dari ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena Allah menyampaikan begini, waqad, dan sungguh, nuhu anhu, mereka telah dilarang darinya. Artinya syariat pengharaman riba ini bukan hanya Allah berikan kepada Rasulullah, tetapi sudah Allah berikan kepada Rasul-Rasul sebelum Rasulullah. Syariat riba ini telah Allah haramkan sejak umat-umat terdahulu. Jadi bukan perkara yang baru. Tetapi manusia yang punya karakter serakah, kadang-kadang untuk mendapatkan harta yang banyak menggunakan jalan pintas. Riba ini kan mendapatkan harta dengan cara yang tidak ingin capek. Kemudian, wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka, orang-orang Yahudi, suka memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Cara yang batil itu artinya apa?
cara yang melanggar syariat. Tadi contohnya riba. Kemudian ada lagi ghusub, mengambil harta orang lain dengan tidak pamit. Atau ada lagi riswah, menyuap. Dan Rasul mengingatkan yang menyuap dengan yang disuap dua-duanya masuk neraka. Ar-rashi wal murtasi finnar. Menipu, ini kan cara yang batil. Mencuri, ini kan cara yang batil. Atau di era kita yang sekarang lagi marak, korupsi. Dan sudah korupsi, nyurinya kan bukan jutaan loh, triliun. Ini kadang saya berpikir, ini orang kalau korupsi sampai triliunan itu kira-kira makannya apa? Ini kan rakus. Makanya koruptor itu kan digambarkan dalam bentuk hewan tikus. Karena tikus itu kan pemakan segalanya. Ada bandeng ledak ya dimakan, ada tempe ledak ya dimakan, sampai kaos kaki ledak juga dimakan. Ya, sabun, lemari itu semuanya. Tabiat orang-orang yang rakus itu kemudian mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Mereka lupa Allah memberikan ancaman wa atadna lil kafirina minhum azaban alim. Allah sudah siapkan untuk orang-orang kafir ini siksaan yang aliman, yang menyakitkan. Kemudian yang kedua, kita lihat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 39. Surah Ar-Rum, surah ke-30. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Wa ma ataitum, dan apa yang kalian datangkan min riba, di antara riba, liyarbu fi amwalin nasi, untuk mendapatkan tambahan dari harta manusia, fala yarbu indallah, tidak akan mendapatkan tambahan di sisi Allah. Ini yang Allah sampaikan di Al-Quran surah Ar-Rum ayat 39. Orang meribakan hartanya itu kan tujuannya agar hartanya cepat bertambah. Kata Allah Subhanahu wa taala, niat untuk menambah harta dengan cara riba itu tidak ada artinya sama sekali dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau menambahkan hartanya, kalau ingin mendapatkan nilai tambah keberkahan harta, Allah memberikan solusi. Apa solusinya? Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Dan apa saja yang kalian berikan dari zakat, turiduna wajhallah, niatnya ikhlas karena Allah, faulaika humul mud'ifun, maka mereka orang-orang yang akan dilipat gandakan. Jadi kalau ingin keberkahan harta bukan riba, tapi zakat. Ini Allah SWT memberikan solusi. Mengharamkan riba, kemudian mengalihkan solusinya kepada zakat. Nanti ketika sampai kepada ayat-ayat zakat, kita akan ulas paparan itu insya Allah. Kemudian kita lihat Al-Quran surah Ali Imran ayat ke 130. Ini rangkaian tentang pengharaman riba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la ta'kulur riba ad'afam mudha'afatan, janganlah kalian makan riba yang berlipat ganda. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan keberuntungan.
Ini tahapan yang ketiga. Jadi tahapan pertama An-Nisa 161, tahapan kedua Ar-Rum ayat 39, tahapan ketiga Al-Quran surah Ali Imran 130, tahapan yang terakhir Al-Baqarah ayat 275. Maka setelah turunnya Al-Baqarah 275, ini kita menggunakan yang ini. Tidak berarti kemudian, oh yang diharamkan yang berlipat ganda. Berarti kalau sedikit saja, ini Al-Baqarahnya sudah turun 275. Sama dengan pengharaman khamr. Begitu turun Al-Maidah 90-91, maka khamr itu total haram. Sedikit atau banyak, itu sudah tegas. Dan Qur'annya sudah selesai turun. Maka kita tidak bisa berdalih, oh pakai dalil yang ini. Kalau kemudian ada pertanyaan, kenapa Allah mengharamkan khamr, mengharam nanti secara bertahap? Tentu yang paling tahu tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita bisa mengambil hikmah. Ketika perkara-perkara itu sudah menjadi tradisi di masyarakat saat Al-Quran turun, ini hikmahnya Bapak dan Ibu. Kemudian tiba-tiba di stop, maka akan ada goncangan psikologis. Boleh jadi yang belum masuk Islam tidak jadi masuk, yang sudah masuk malah akan keluar. Tapi ketika orang-orang muslimnya sudah dikuatkan keimanannya, diberikan pengharaman secara bertahap, mereka siap-siap. Sehingga begitu ayat yang tegas turun, mereka tidak akan kaget. Mereka tetap di dalam al-Islam. Itu hikmahnya begitu. Ini tahapannya sama dengan tahapan pengharaman khamr. Sekarang kita kaji Bapak dan Ibu, riba itu apa? Secara bahasa, riba itu artinya adalah kelebihan. Jadi seseorang bertransaksi itu kan tujuannya mendapatkan kelebihan. Karena kalau mendapatkan kelebihan, berarti dia mendapatkan keuntungan. Maka Allah memberikan solusi. Kalau ini mendapatkan keuntungan, ada yang halal. Apa? Al-bai'u, jual beli. Kulak 2000 dijual 2100. Kulakan 5.000 dijual 5.200 misalnya. Ini kan ada kelebihan. Kelebihannya bisa yang menentukan pedagangnya, bisa meminta kerelaan yang beli. Misalnya, kita punya barang misalnya, ini wadah kacamata. Ada orang menghendaki, tanya, berapa Pak? Ini dulu waktu beli harganya misalnya 50. Dengan pan Mbak Deni pira? Mbak Deni 5 perak ya Pak? Ya jauh, rada naik. Ya wis 5 perak setengah misalnya. Nah, serahkan. Berarti kelebihannya didapatkan atas kerelaan yang membeli. Atau kita yang langsung menawarkan, ini kulakannya 50, kita mau jual 55 atau 60, silahkan. Ketika kita bilang, ini mau saya jual harganya 60. Nanti yang mau beli nawar, aja 60 Pak. Ya, dengan nganyang bira, 65. Nah, kita pengennya naik lagi, 66. Ketemu di 55,5. Saling rela, serahkan, itu kan dapat kelebihan. Yang seperti ini halal. Lah riba itu munculnya di mana Bapak? Yang pertama pada pinjam meminjam, pada hutang piutang. Seseorang meminjamkan uangnya 100, kemudian dia minta ketika dikembalikan 100 lebih. Berapapun lebihnya, maka ini sudah masuk wilayah riba. Ini tak pinjam 100, nanti kalau dikembalikan tolongnya 20%. Apalagi kok pas minjam kena potongan admin. Pinjamnya 100, potong adminnya 20. Bayarnya 120. Ini kan besar ketemunya. Sama dengan aslinya pinjamnya 80, mengembalikannya 120. Berapa ribanya? 40. Hati-hati Bapak dan Ibu. Karena tadi ancamannya sudah jelas. Nanti ketika di padang mahsyar, kita lihat orang-orang yang bangun, lehernya tercekik, bangunnya sempoyongan kayak orang kerasukan setan, perutnya besar,
di dalam perutnya ada ular, dialah para pelaku riba. Kalau sekarang di dunia mungkin tidak kelihatan, tapi akan ada saatnya. Makanya yang sudah pernah melakukan, segera bertobat. Yang belum, jangan coba-coba. Kemudian, kadang-kadang orang memperhalus. Ketika minjam, atau ketika minjam, yang minjami bilang, "Kietalah dudu riba, Pak." Siapa? Jasa. Halus. Riba kan RIBA, jasa kan JASA. Tapi ketika transaksinya sama, judulnya pinjam meminjam, ada kelebihan sama. Jangan kayak orang makan koyor, Bapak. Tahu koyor ya? Dikelah, kelo, akhirnya ditelan juga. Hati-hati. Allah Maha Tahu, jangan ngakali aturan. Ada juga, oh ini bukan riba, ini bunga. Ya sama saja. Kelebihan dari pinjam meminjam itu bahasa Qur'annya riba. Yang kedua, kapan riba itu muncul? Riba itu muncul pada tukar menukar barang yang sejenis. Kata Rasulullah, emas dengan emas minta kelebihan itu riba. Perak dengan perak minta kelebihan itu riba. Gandum dengan gandum, kurma kering dengan kurma kering, kurma basah dengan kurma basah itu riba. Atau di kita misalnya beras dengan beras, beras orapik. Iya, beras orapik karo beras orapik, karo beras apik. Iya. Kadang-kadang orang bilang begini, mau beli beras yang pulen, ya tidak ada Bapak Ibu. Yang pulen itu nasi, nggak ada beras pulen. Mau beli beras yang kalau diliwet jadi pulen, kan bilangnya begitu. Ini ngomongnya iya, salah kaprah, tapi yang jual dengan yang beli sama-sama paham gitu ya. Iya, kising pulen di berasnya. Nanti kalau yang jualnya guyonan, ya laka beras pulen, beras ya misah kafe kan. Ya. Misalnya tadi, selagi judulnya beras, ditukar, minta kelebihan, ya riba. Tapi ini harganya beda Pak, berarti dijual. Kita punya beras tipe B, ingin beli beras tipe A, ya kita jual dulu. Pak, aku adol beras tipe B, pasarannya berapa? 8.000, uangnya terima, bisa. Nah, terus kita lihat-lihat, tipe A berapa? 10 Pak, tipe C 7, ya sudah saya yang tipe C saja. Si bisa nih, sing sewu pan gue tuku lawu kan. Iya, gue tuku mirong sing asin kan awet Pak. Awet, karena aku wong pirang-pirang. Jadi berasnya dapat, diliwet nanti launya dapat. Itu jual beli. Tapi kalau kita langsung, ini beras B ditukar dengan beras C, sana nyujuli kita, ya kita yang terlibat riba. Tukar menukar pada barang yang jenis itu minta kelebihan, itu riba. Kemudian yang ketiga, jual beli ada pada jual beli. Riba ada pada jual beli dengan cara tidak tunai. Karena ada tenggang waktu pembayaran, kemudian harganya berubah. Misalnya, ini harga wadah kacamata tadi. Ini harganya 50 kalau kontan. Terus orang yang bilang, Pak, tak kredit oleh. Nah, kemudian ketika kredit harganya jadi 100. Ini 50-nya adalah riba. Kenapa ada tambahan pembayaran? Karena ada jeda pembayaran. Ada sekian bulan. Harusnya antara kontan dengan kredit sama. Ketika kredit harganya berbeda, maka dia melakukan riba. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyampaikan, akan datang suatu masa kalian semua terlibat riba, walaupun debu-debunya. Ya, makanya mulai hari ini stop berpikir mau kredit.
Ya, itu jelas jelas sangat besar, Pak. Kalau dihitung misalnya motor langsung. Motor kalau kontan harganya 18 juta. Kalau kredit 600 kali 60 ketemunya berapa? 36 juta. 2 kali lipatnya. 5 tahun kemudian ini motor dijual second harganya 7 juta. Berapa kerugiannya? Maka supaya kita tidak terlibat dengan riba, yang Allah ingatkan di Al-Quran surah At-Takasur kita praktekkan. Jangan bermegah-megahan. Hiduplah sederhana. Pak, saya butuh motor. Punya uang berapa? 3 juta. Beli second yang harganya 3 juta. Nggak usah mikiri orang gagah, Pak. Gagah kendaraannya tiap bulan sirai mumet. Tiap akhir bulan migrain. Tiap akhir bulan migrain. Setiap akhir bulan ada depan suami istri. Imin ke sorane langka. Kan pusing, Pak. Jadi Allah SWT sudah memberikan aturan yang sangat baik untuk kita. Belum punya motor, ya sudah. Punya uang berapa? 300. Sepeda dulu. Wong sekarang nyatanya banyak orang seneng pit-pitan, Pak. Kalau orang-orang itu pit-pitan dalam rangka refreshing, kalau kita pit-pitan dalam rangka kerja. Ya kan? Sehat. Sudah. Yang belum punya sepeda, ya jalan kaki. Allah sudah kasih kita kendaraan yang semua orang punya, kaki. Kemudian Rasulullah SAW memberikan perintah, unduru ilaman asfala minkum. Lihat orang-orang yang ada di bawah kalian. Semakin lihat ke bawah, kita semakin bersyukur. Yang membuat kita tidak sadar terlibat riba tadi at-takasur. Punya uang 60 juta, butuh mobil, ya beli second yang harganya 60. Punya uang 60, pengen yang harga 300. Untuk uang muka, angsurannya per bulan 4.700.000, gajinya 3.500.000, sisanya melu sapa, Bapak? Gagah, berdiri samping mobilnya dipoto, tapi wetengnya ngelih mau apa? Nah, gajinya habis. Bagaimana anak dan istrinya nanti? Jadi, yuk kita berpikir rasional. Karena ternyata orang yang terlibat riba, apalagi posisi hutang, sengsaranya tidak hanya di akhirat, di dunia sudah sengsara. Kayong dina cepet nemen mikiri angsuran di wis tanggal sangat likur maning. Pengennya tanggal loro biajang aja ganti-ganti. Coba Bapak, ya. Yang sekarang sedang dalam keadaan seperti itu, bermohon kepada Allah SWT dibukakan luas-luas rezekinya, segera ditutup hutangnya, bertobat. Kalau sudah stop, jangan ini sudah lunas ngarang maning, panapa maningnya. Jangan punya prinsip hidup yang keliru. Karena ada orang yang punya prinsip hidup keliru apa? Kalau tidak hutang katanya tidak punya apa-apa. Ini kan prinsip hidup yang keliru. Jadi harus punya prinsip tidak punya hutang keren. Jangan kalau ada orang tidak punya hutang disemangati, wis gen hutang gen, penyong anak kancane. Hutang lurukan, jangan. Dah, kalaupun orang kemudian mencela panjenengan, motornya ngebul, motornya odok-odok, motornya glopot, jenengan cukup senyumin saja. Wong mumet ya tanggung gewe, seneng ya tanggung gewe. Orang lain mung nyawang. Makanya kalau orang lagi jalan jenengan cukup senyumin, dalam hati baca ta'awud. Ben ora jengkel sih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Ya. Ini
Sudah kita kaji ayatnya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Faman ja'ahu mau'idatun mir rabbih fantaha falahu ma salah. Setelah pembelajaran, setelah peringatan dari Allah datang tentang riba, kita diingatkan pada pagi hari ini, fantaha, kemudian kita berhenti, falahu ma salah. Maka untuk orang ini apa yang telah berlalu, wa amruhu, dan perkaranya ilallah, kepada Allah. Di Sahih Al-Bukhari pada kitab iman kita sudah mengkaji hadis ketika Rasulullah SAW berpesan kepada orang-orang Madinah yang melakukan bai'atul aqabah. Rasulullah memberikan beberapa pesan kepada mereka, di antaranya jangan menyekutukan Allah, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, jangan berdusta antara tangan dan kaki kalian. Kemudian kata Rasulullah, kalau kalian melanggar, maka urusannya kepada Allah. Boleh jadi Allah memaafkan, boleh jadi Allah menghukum kalian. Maka ayat ini maksudnya seperti itu. Urusannya kepada Allah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang kita kerjakan karena kejahilian, karena ketidaktahuan, kemudian kita datang kepada Allah dan kita menyampaikan, ya Allah, Engkau tahu hamba melanggar karena kejahilian, ilmunya belum datang. Maka setelah ilmunya datang pada hari ini, hamba menyesal, ya Allah. Hamba berjanji tidak akan mengulangi, ya Allah. Kemudian hamba bertaubat kepadamu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kita punya harapan yang besar, Allah mengampuni yang telah kita kerjakan. Bagaimana dengan orang-orang yang masih memungut riba? Nanti ayatnya akan kita kaji di ayat-ayat berikutnya. Kemudian Allah memberikan ancaman, waman ada faulaika ashabun nar. Dan barang siapa yang kembali itu artinya apa? Dikandani jalan terus. Bahasa kampungnya cerengkeng, ngeyel. Pokoknya urusannya dewek-dewek lah, ini namanya. Allah memberikan ancaman, faulaika ashabun nar. Mereka itulah calon-calon penghuni neraka. Mereka fiha, di dalamnya, khalidun, mereka kekal. Kadang-kadang begini, Bapak dan Ibu. Sehingga ada ungkapan, kenapa sih Pak jenengan sampai terlibat seperti itu? Lah nyong panyili duit akeh, jenengan orang kuat nyilihi. Nyong butuh rumah, Bapak Ibu. Butuh rumah tidak harus punya sendiri. Ngontrak kan boleh kan? Bahkan ngontrak kan lebih murah. Satu rumah kita sewa 1 tahun, 5 juta misalnya. Kita punya uang 60 juta, 50 juta, 5 juta kita untuk sewa rumah. Yang 55 untuk usaha. Belum kuat beli rumah, pemilik rumah bilang, Bapak mohon maaf, tahun depan ini tidak akan dikontrakkan karena mau dipakai anak sendiri. Oh iya, terima kasih sudah memberi kesempatan pada kami menempati, insya Allah mohon beri waktu ya Pak, kami tak cari kontrakan baru. Malah keren, rumahnya gonta-ganti. Keren. Tadi uang sisanya untuk usaha. Sambil tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba bertobat. Hamba sekarang ini mau jadi kontraktor saja. Punya uang, mau usaha. Insya Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Minimal keberkahan pertama apa? Orang pusing tiap tanggal 29. Itu keberkahan pertama. Tidak runtak kalau ada motor berhenti di rumah. Begitu ada motor runtak, aduh, panagih ya, padahal kancane dewek. Iya. Tidak tersinggung ketika ada orang bicara kredit, langsung lunga, kali lunga. Ayo nggak kuping panas kali itu kan.
Ini solusi. Maka ada pembelajaran yang pernah disampaikan oleh ibu saya bilang begini, angger turung kuat tuku ora usah pengin. Wis saanane urip ke saanane. Ya. Jadi duwene sikil ya denggo sikile koman. Kuwate ngontrak ya ngontrak. Ora apa-apa pindah. Kuwate ngindil mertua ya ngindil mertua. 5M madep mantep melu mertua. Wong mertuane eman iki. Jadi itu pesan dari ibunda kami begitu. Begitu dinikmati betul-betul keberkahannya datang, pikirannya tenang, jiwanya itu. Ya. Kecuali ada hal-hal yang sifatnya darurat. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini baru satu bagian 275, masih ada 276, 277, 278, 279, 280. Insya Allah kajiannya akan kita lanjutkan selama bulan Ramadan. Nanti pindah waktu Bapak dan Ibu. Insya Allah hari Ahad ya, tanggal 2 kita sudah mulai ngaji. Tanggal 2 Ramadan bertepatan dengan 2 Maret. Karena Rebunya saya tugas di tempat lain. Barangkali yang jauh dari Al-Amin, kemudian Rebu ke sini Ganing kosong itu kan sudah kami umumkan. Kemudian yang Jumat malam Sabtu itu libur dulu karena sepanjang Ramadan tidak ada orang ngaji maghrib sampai isya. Itu waktunya orang berbuka. Jadi kayaknya orang pantas pengajian ya. Jadi ngajinya hanya kuliah subuh. Gitu. Tidak usah sedih, Bapak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk tahu ayat ini, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Karena kalau sudah datang utusan Allah baru kita mau bertobat, itu terlambat. Jadi jangan pulang kemudian menyesal, getun yang mekat ngaji jangan. Ya, harus alhamdulillah, terima kasih Allah. Memberi kesempatan pada hambamu ini mendengarkan ayatmu yang akan menggugah hamba untuk lebih baik. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian kita ketemu lagi insya Allah di hari Ahad pagi ya. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.